Nah, di sini juga kita undang ada penanggap juga Pak dari Ekonom. Saya persilakan ada 2 penanggap. Yang pertama saya persilakan Bapak Fadil Hasan, Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, juga dari Indef. Silakan Pak Fadil. Tidak lebih dari 3 menit Pak Fadil. Terima kasih Mbak Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies Baswedan yang telah menyampaikan gagasannya secara menarik saya kira dan engaging. Karena waktunya sangat pendek, saya ingin direct saja Pak Anies ya. Pertanyaan pertama ini yang terkait dengan yang lebih paradigmatik gitu Pak Anies ya. Yaitu tentang tadi pertumbuhan dan pemerataan yang salah satunya menjadi inilah apa namanya key message dari Pak Anies Baswedan ini. Tapi dalam kenyataannya Pak Anies Baswedan bahwa ada trade off ya antara pertumbuhan dan pemerataan itu. Nah, bagaimana Pak Anies Baswedan mengadres itu? Apakah akan mengsacrifice mungkin lower growth for the sake of better equality atau akan mencoba mempertahankan pertumbuhan yang cukup tinggi disertai dengan pemerataan yang semakin baik. Jadi isu tersebut ingin dijawab oleh Pak Anies Baswedan. Kemudian yang kedua dalam tataran kebijakan, saya ingin mengutip dari visi misi Pak Anies Baswedan. Ada item atau isu terkait dengan menata kembali kelembagaan keuangan negara. Saya kira itu juga sangat penting ya untuk kita ketahui kalau tidak salah dalam isu tersebut Mas Anies ingin membentuk institusi penerimaan negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan yang ada sekarang, tapi juga ingin mengembalikan fungsi perencanaan dan anggaran itu kepada Bappenas begitu. Jadi kira-kira modelnya seperti itu. Jadi bisa nggak Mas Anies mengelaborasi lebih jauh itu? Dan yang terakhir isu tentang pembiayaan berbagai inisiatif atau program yang akan dilaksanakan. Pada akhirnya saya kira yang menjadi batas ambisi seorang presiden dan wakil presiden adalah the budget itself, the anggaran itu sendiri gitu kan. Nah, berbagai inisiatif dan program itu bagaimana dilaksanakan di tengah-tengah kita mengetahui sempitnya ruang fiskal kita ya, karena memang misalnya di tahun 2024 kita ini masih defisit primer kita masih anggaran primer kita masih defisit sebesar 25 triliun. Jadi kalau misalnya kita mau ekspansi itu akan harus menambah utang, padahal ada aspirasi kuat sekarang ini untuk bisa memanage utang itu menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi kira-kira itu Pak Anies, terima kasih. Terima kasih Pak Fadil, silakan Pak Anies untuk menjawabnya. 4 menit Pak untuk menjawab. Kayak ujian disertasi ini Pak Fadil. Jawab 4 menit. Ya gini, pertama tentang pertumbuhan dan pemerataan yang ini selalu hampir selalu kita pandang sebagai trade off. Even dalam Orde Baru dulu, trilogi pembangunan itu dipisah. Kapan pertumbuhan, kapan pemerataan. Jadi terlihat sekali itu. Nah kami melihat sesungguhnya sekarang kita sudah pada fase di mana itu mudah-mudahan bisa dikerjakan bersamaan. Apa langkah-langkahnya? Pertama menurut saya membangun pusat-pusat pertumbuhan perekonomian kota-kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam hitungan kami minimal ada 14 kota yang harus dikerjakan, kota menengah menjadi kota besar. Dan kota kecil menjadi kota yang besar. Jadi pusat-pusat pertumbuhan khususnya di luar Jawa itu didorong. Kemudian ada keseriusan pengembangan UMKM menjadi bagian dari mata rantai pasok bisnis korporasi. Jadi itu secara struktural diatur dengan regulasi sehingga mata rantai itu terjadi.
ketiga, kita harus lanjutkan hilirisasi sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom sering ungkapkan berkali-kali. Hilirisasinya tidak usah dihentikan, tapi itu tidak cukup. Harus ada reindustrialisasi yang ini mudah-mudahan akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal 15 juta lapangan new employment di periode 5 tahun ke depan. Lalu keempat adalah perbaikan tax ratio kita. Idealnya kalau IMF bilang 15%, ya kita 13-16% di range itu. Dan benar-benar dorong pemanfaatan APBN itu di dalam sektor-sektor yang berorientasi pada pertumbuhan. Pada sektor-sektor yang punya orientasi pada pemerataan. Ini dibuat orientasi itu terjadi. Nah, subsidi ini tentu harus tepat sasaran, tidak mudah itu dikerjakannya. Tapi dari pengalaman kami, kalau sudah sampai kepada tepat sasaran, civil society yang paling bisa menentukan. Itu sebabnya kenapa ibu-ibu PKK itu paling tahu. Datanya ibu PKK tahu kok yang miskin yang mana, yang tidak miskin yang mana gitu. Daripada petugas kita. Ilustrasi Bapak sekalian, sebuah kelurahan di Jakarta, sebuah kecamatan di Jakarta, itu tercatat penduduknya 100.000 menurut Dukcapil. Kami minta PKK melakukan sensus dan PKK itu kembali dengan angka 40.000, gapnya 60.000 Bapak sekalian. Coba bayangkan program kita keluarkan pakai data Dukcapil, ibu-ibu bilang yang benar datanya bukan 40.000 Pak. Dan bilang kami lebih tahu daripada mereka. Nah ini yang pertama ya Pak Fadil. Kemudian yang kedua terkait badan-badan yang ditata ulang. Kenapa? Pengolek pajak itu akan dibuat lembaga sendiri. Iya, jadi kami ada catatannya di sini. Jadi kami melihat fokus harus dibuat minimal kepada dua hal. Satu, badan-badan ini pengelolaan kelembagaan keuangan kita untuk menghadapi potensi krisis, itu punya kapasitas resiliensi. Yang kedua, untuk mendukung perekonomian dan private sector untuk bisa tumbuh dan berkembang. Lalu ada inisiatifnya nih, yang dalam catatan kami ini, kami melihat di level negara, itu perlu ada realisasi badan penerimaan negara. Ini menjadi satu sendiri yang nantinya melakukan integrasi, koordinasi dalam semua yang terkait dengan revenue negara. Sehingga itu menjadi satu. Nah, hari ini kan dikoordinasi oleh 2 dirjen. Kita melihat ini sebagai badan, tapi saya ingin ingatkan yang namanya pembuatan new institution itu tidak bisa seperti proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke. Kalau tempo sesingkat-singkatnya yang tadi kacau balau nantinya. Baik. Jadi harus ada transisi yang smooth. Yang terakhir Pak, yang defisit mungkin bisa karena ada satu penanggap lagi. Ya, tapi ada satu yang soal Bappenas sama... Enggak, defisit Pak, defisit APBN. Kan sekarang ini ada wacana bagaimana supaya kita terus bisa memanfaatkan dengan defisit yang semakin kecil. Ya, gini, satu harmonisasi antara peran pemerintah sama swasta, itu diharmoniskan. Yang kedua, jadi swasta pemerintah. Yang kedua dari sisi penerimaan, tentu peningkatan penerimaan, tax kadaster, Ya. tax kadaster itu dilakukan, kemudian perluasan tax base itu dikerjakan, Ya. lalu dalam konteks penerimaan negara dorong industrialisasi, karena itu menjadi krusial. Untuk peningkatan. Kemudian dari sisi pengeluaran itu efisiensikan proyek-proyek. Ini harapannya nanti menurunkan ICOR kita. Oke. Kemudian hindari duplikasi program. Hari ini namanya duplikasi program itu multiple. Ya. Itu selama itu ada repot. Lalu ketidaktepatan sasaran subsidi, Baik. apapun itu, dari mulai listrik sampai dengan bantuan sosial. Jadi Lalu soal akan utang. ada perbaikan dalam anggaran ya Pak ya, harus distruktur kembali anggaran itu. Dan Pak Fadil tadi menyebut soal ruang fiskal kita terbatas, Baik. sementara kita tidak ingin nambah hutang. Iya, Kami melihat problemnya bukan kepada nominalnya, tapi prosentasenya. iya, setuju. Dan itu artinya kalau kita bicara tentang hutang, maka rasio utang publik kepada PDB kita yang sekarang 39% itu didorong bisa menjadi maksimal 30% dengan cara PDB-nya yang digedein. Oke. Kalau PDB-nya digedein kegiatan otomatis ekonominya prosentasenya harus akan ditingkatkan. Ya. turun, tapi not the nominal itself. Oke. Jadi itu kira-kira yang Baik Pak. kita lakukan.